mau membahas tentang contoh judul skripsi jurusan manajemen. Kita tahu di perguruan tinggi di Indonesia hampir mayoritas menggunakan skripsi sebagai tugas akhirnya. Nah, terkadang skripsi ini bisa cepat, bisa lama dalam menyelesaikannya. Untuk itu dimulai dengan judul skripsi. Kita merencanakan judulnya apa, kemudian ketika sudah dapat judulnya, kita progres terus buat akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik. Ada satu kata-kata yang bisa saya sampaikan, ya, apa yang sudah dimulai harus diselesaikan dengan baik. Ya, kuliahnya kita sudah jalani selama beberapa semester, kemudian ini akhir perkuliahan, yaitu diselesaikan ya dengan skripsi, maka itu kita kerjakan dan kita selesaikan dengan baik. Nah, di manajemen ini ada beberapa penjurusan, ya, umumnya adalah jurusan pemasaran, jurusan sumber daya manusia, kemudian jurusan keuangan. Nah, di jurusan pemasaran ini biasanya membahas tentang perencanaan, mengelola, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi proses dan kegiatan pemasaran barang dan jasa untuk memenuhi tujuan dari perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, sedangkan di jurusan sumber daya manusia ini mempelajari tentang sumber daya manusia atau human resource. Biasanya ini mengatur dan mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kemudian juga mengembangkan dan menyediakan layanan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan untuk yang jurusan keuangan, ya, biasanya ini kegiatannya adalah mencatat keuangan, laporan keuangan, merencanakan keuangan, mengelola dan menganalisis keuangan perusahaan. Baik, tidak berpanjang-panjang lagi, kita lanjut ke judul pada jurusan tersebut. Yang pertama untuk jurusan yang pemasaran, ya, biasanya judulnya seperti ini: pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan IndiHome di Tangerang Selatan. Kemudian judul yang kedua, pengaruh citra merek, kualitas produk, dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian pada www.rumahkitchenset.com. Kemudian yang ketiga, pengaruh citra merek, kualitas layanan, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone Advan di Tangerang Selatan. Kemudian berikutnya yang keempat, pengaruh fasilitas, promosi, dan harga terhadap keputusan wali murid dalam menentukan pendidikan anak di SMK Cendekia Bangsa. Kemudian yang kelima, analisis strategi, premi, dan kelas bisnis dalam meningkatkan pendapatan, studi kasus pada PT Asuransi ABC, kantor cabang Tangerang Selatan. Kemudian yang keenam, pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada ACV Jagoan Building. Nah, ini untuk judul-judul pemasaran. Nah, bagaimana untuk jurusan yang sumber daya manusia? Contoh-contohnya, ini yang pertama, pengaruh kepemimpinan transformasional, kepala sekolah, dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru di SMK Perjuangan dan Peradaban Kota Depok. Kemudian judul yang kedua, pengaruh kompensasi dan pelatihan terhadap kepuasan kerja tenaga paramedis. Judul yang ketiga adalah pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap pegawai negeri sipil di Kabupaten Tulan Bawang Barat. Baik, yang keempat, analisis gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja penyidik. Yang kelima, pengaruh remunerasi, iklim organisasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Indonesia Power. Kemudian yang keenam, pengaruh kompensasi, stres kerja, dan iklim organisasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Transretail Indonesia. Nah, sedangkan untuk jurusan keuangan, ini contoh-contoh judulnya. Yang pertama, analisis pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Kemudian judul yang kedua, analisa mengenai pengaruh kinerja keuangan dengan menggunakan metode CAMEL terhadap Bank BRI Syariah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing saham terhadap perusahaan non-keuangan yang melakukan IPO DBI. Kemudian
Untuk judul yang keempat, analisa terhadap pengaruh kinerja keuangan dan rasio pada return saham perusahaan di sektor consumer good di BII. Kemudian yang kelima, analisa mengenai perbedaan abnormal return pada sektor keuangan sesudah dan sebelum peristiwa terjadi Pilkada Gubernur DKI. Kemudian yang keenam, analisa mengenai pengaruh kinerja keuangan dengan menggunakan metode CEMEL terhadap bank konvensional yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, analisa mengenai kinerja keuangan pada harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BII tahun 2017 sampai 2019. Baik, demikian pembahasan kita tentang contoh-contoh judul skripsi pada jurusan manajemen.